Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang para peserta didik Pramuka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi sandi. Sandi yang kita akan bahas yaitu sandi koordinat atau merah putih, lalu sandi Napoleon, lalu sandi jam, lalu sandi angka atau nomor, dan sandi N. Setelah itu sandi Helen Keller, yang terakhir sandi ular. Kita akan membahas yang pertama yaitu sandi koordinat atau merah putih. Sandi merah putih dalam Pramuka Indonesia berisikan huruf alfabet yang dikategorikan dalam kotak merah putih, di mana setiap satu huruf akan memiliki dua kode, satu dari kata merah dan satunya dari kata putih. Dan huruf Z ada di bagian kotak H pada kolom tulisan merah, tidak ada pasangan di kolom kata putih. Cara penggunaannya pun terbilang mudah. Kalian hanya melihat huruf yang mendatar dan huruf yang horizontalnya saja. Misalkan kita ambil huruf A, maka bisa dituliskan menjadi PM. Dan untuk huruf B, kalian bisa menuliskan yaitu PE. Dan huruf C, kalian bisa menuliskan huruf PR. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini ada salah satu sandi yang sudah jadi, di mana kalian bisa lihat di layarnya itu IM, IR, PM, TR, HM, TM, dan PM. Kita lihat merujuk ke kata apa ya. Jadi kita coba yang IM. IM ini merujuk ke huruf P, dan selanjutnya IR merujuk huruf R, PM merujuk huruf A, TR merujuk huruf M, HM merujuk huruf U, TM merujuk huruf K, dan PM merujuk ke huruf A. Maka kita gabungkan menjadi kalimat pramuka. Seperti itu menggunakan sandi koordinat atau merah putih. Lalu sandi yang selanjutnya sandi Napoleon. Sandi Napoleon, sandi ini diambil dari nama Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte yang terkenal. Sandi ini tidak mempunyai kunci khusus, tetapi cara merangkai huruf-huruf itu yang menjadikan sandi ini jadi begitu menarik. Kita lihat contohnya, kita akan menulis kalimat selamatkan jiwa kami. Cara mengerjakannya, mula-mula hitung dahulu semua hurufnya. Lalu jumlahnya kita bagi menjadi beberapa bagian yang jumlahnya sama. Ada 10 huruf, bisa kita bagi menjadi 3 atau 2 atau 6. Kita bagi 3, yaitu 18 dibagi 4, yaitu 6. Jadi sandi Napoleon dari selamatkan jiwa kami yaitu, pertama-tama kita tuliskan 6 huruf biasa. Kemudian 6 hurufnya dituliskan dari kanan ke kiri. Begitu seterusnya. Setelah selesai, kita dapat menulis sandi menjadi selama ijenakate wa kami. Jadi kalian bisa lihat di layarnya, untuk menulis sandi Napoleon, yang pertama kalian harus menulis huruf biasa, 6 huruf, lalu 6 huruf yang barisan yang kedua dari kanan ke kiri, lalu untuk barisan yang ketiga dari kiri ke kanan. Kita akan membahas selanjutnya yaitu sandi jam. Sandi jam adalah sandi pramuka yang juga bisa digunakan dan diajarkan dalam materi kepramukaan. Lalu mengapa diberi nama sandi jam? Jawabannya adalah karena penulisan sandi jam
adalah berdasar pada perhitungan dan penulisan waktu atau jam. Bisa jam 7, bisa jam 3, dan bisa jam 12. Nah, untuk sandi jam, kali ini kita akan menggunakan rumus dasar yang dimana yaitu A-nya jam 3, sehingga akan dihasilkan ketentuan atau rumus selanjutnya yang itu B menjadi 3/5 menit dan C jadi 3/10 menit dan seterusnya. Tentu saja rumus ini akan berubah jika menggunakan dasarnya A jam 7. Karena ketentuan rumusnya selanjutnya adalah B-nya jam 7/5 dan C-nya jam 7/10 dan seterusnya. Nah, di sini kalian bisa lihat di layarnya untuk rumus sandi jam berdasarkan pada rumus awal A-nya yaitu jam 3 sudah menjadi ketentuan dari sandi jam bahwa setiap huruf secara berurutan akan ditambah dengan selisih 5 menit. Maka dengan ketentuan ini rumusnya adalah jam 3 yaitu A, jam 3/5 menit yaitu B, jam 3/10 menit yaitu C, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya, misalkan kalian sudah mencapai jam 4, maka jam 4/5 menit yaitu N, dan jam 4/10 menit yaitu O, jam 4/15 menit yaitu P, dan sampai jam 5. Nah, untuk Z masih selisih dengan angka 5 menit, maka jam 5/5 menit. Nah, ini untuk sandi jam. Jadi rumusnya itu selisih 5 menit. Nah, lalu kita akan membahas yaitu sandi angka 1. Sandi angka 1 adalah salah satu sandi yang cukup populer dan mudah untuk dipecahkan. Dan karena itu sandi tersebut sangat mudah diketahui oleh siapapun. Huruf diganti dengan angka, begitu pula sebaliknya. Setiap huruf dalam sandi dipisahkan koma, sedangkan tanda baca lain tidak berubah. Nah, di sini coba kita menulis huruf negaraku. Maka yaitu N di mana 13, E itu 4, R itu 17, G itu 6, A itu 0, R itu 17, A itu 0, K itu sama dengan 10, U-nya yaitu 20. Maka kita mendapatkan sandi angkanya yaitu 13,4, 6, 0, 17, 0, 10, 20 dari kata negaraku. Nah, itu menggunakan sandi angka 1. Lalu kita akan masuk ke sandi N. Di sini sandi N, yaitu sandi ini sebagai kuncinya adalah N. Jadi dalam suatu bacaan huruf N yang harus dihilangkan. Nah, keterangannya tiap satu kata yang mengandung sandi N maka diambil sandinya N. Tinggallah huruf yang membentuk kata-kata yang dimaksud. Kita lihat contohnya. Kita akan membuat instruksi sebagai berikut. Yaitu di mana ada aku ada di sini, carilah. Maka ditulisnya yaitu Anda kandu, Anda dada, dandi sandi, nandi canda, randi randa, hen. Nah, kita coba hilangkan huruf N-nya di tulisan Anda kandu, Anda danda, dandi, sandi, nandi, canda, randi, randa, dan hen. Kita hilangkan huruf N ya. Di mana Anda dihilangkan huruf N yaitu tersisa huruf A. Dan kandu kita hilangkan huruf N di tengah-tengahnya menjadi KU, yaitu menjadi aku. Dan di sini ada Anda, kita hilangkan huruf N, tersisa yaitu A. Dan danda kita hilangkan huruf N di tengah-tengahnya menjadi DA, yaitu kita dapat ada. Dan selanjutnya kita dandi, kita hilangkan huruf N menjadi di.
Di sini ada sandi, kita hilangkan huruf N menjadi si. Dan nandi, kita hilangkan huruf N menjadi ni. Menjadi kalimat di sini. Lalu ada canda, kita hilangkan huruf N menjadi ca. Dan randi, dihilangkan huruf N. Kita ulangi, randi, kita hilangkan huruf N menjadi ri. Dan lanjutnya landa, kita hilangkan huruf N ya, menjadi la. Dan yang terakhir hen, kita hilangkan huruf kalimat N menjadi H, menjadi kalimat carilah. Dan terbukti ya, menjadi sebuah kalimat aku ada di sini, carilah. Nah, ini cara menggunakan sandi N. Kita masuk ke sandi Helen Keller. Nah, di sini Helen Keller adalah seorang penulis wanita terkenal di dunia pada masanya. Helen terlahir sebagai gadis kecil yang normal dan cerdas. Sayang pada usia 1 tahun, Helen mengalami sakit yang parah, sehingga kehilangan penglihatan dan pendengarannya. Kemudian, Helen dipercayakan oleh orang tuanya kepada seorang guru bernama Annie Mansfield Sullivan Macy. Annie dengan sabar membimbing dan mengajar Helen dengan menggunakan isyarat tangan, sehingga ia dapat memahami benda-benda di sekelilingnya. Dengan kemauan dan kerja keras, akhirnya Helen dapat membaca huruf Braille atau Braille ya. Helen yang cerdas mampu menamatkan pendidikannya di Harvard dalam waktu 4 tahun dengan predikat magna cum laude. Saat ini, bahasa isyarat tangan yang memungkinkan untuk berkomunikasi dengan orang tuli yang disebut dengan nama ASL telah tersebar luas. Seorang anggota pramuka tidak ada salahnya untuk mempelajari isyarat tersebut untuk memperluas pengetahuannya. Untuk apa kita mempelajari bahasa isyarat tangan? Bukankah kita orang normal? Itulah mungkin pertanyaan yang diajukan ketika membaca materi ini atau mendengarkan. Nah, untuk seorang anggota pramuka yang sudah biasa bersentuhan dengan isyarat dan sandi, tentu ini sebuah tantangan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya seorang pramuka untuk mempelajarinya selain memperluas pengetahuan. Mungkin seorang pramuka bisa menggunakan pada suatu saat yang tidak terduga. Isyarat yang berkembang saat ini mengacu pada ASL atau American Sign Language. Isyarat tangan digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang mempunyai cacat pendengaran dengan mengandalkan penglihatan. Biasanya, isyarat tangan digabungkan dengan gerakan mulut sehingga dapat memperjelas maksud penutur. Isyarat tangan digunakan untuk mewakili huruf-huruf dalam alfabet dan angka. Untuk menggunakan isyarat ini, baik penutur maupun penerima isyarat harus menghafalkan isyarat tangan untuk setiap huruf dan angkanya. Nah, kita mulai dari huruf A, yaitu di mana tangannya kita genggam. Nah, kita genggam seperti biasa ya, huruf A itu. Lalu kita beranjak lagi ke huruf B, di mana semua jari kecuali ibu jari menekuk. Nah, yang 4 jarinya mengarah ke atas. Ini huruf B. Lalu untuk huruf C, di mana jarinya kita akan membentuk huruf, yaitu seperti angka C. Kita bisa lihat ya di layarnya. Lalu untuk huruf D, di mana jari telunjuk mengarah ke atas dan ketiganya bersentuhan ke ibu jari. Ini huruf D. Lalu untuk huruf E, di mana semua jari
atau 4 jari ya, kecuali ibu jari, dia berdiri setengah. Ya, berdiri setengah. Maka membentuk huruf E. Lalu untuk huruf F, di mana ketiga jari kecuali jari telunjuk dan ibu jari, ketiga jarinya dia berdiri, lalu telunjuk dan ibu jari bersentuhan. Ini untuk huruf F. Nah, ini untuk huruf G, di mana kita mendirikan telunjuk ya, mendirikan telunjuk seperti biasa, lalu diputar ke arah depan. Ini untuk huruf G. Lalu untuk huruf H, di mana jari telunjuk dan jari tengah dia mengarah ke kanan, untuk huruf AH. Dan sisanya jari manis dan kelingking menekuk ke ibu jari. Nah, lalu untuk huruf I, di mana jari kelingkingnya saja yang berdiri dan semua jarinya selain jari kelingking menekuk ya. Lalu untuk huruf J, kita lanjutannya dari huruf I, di mana kelingkingnya berdiri mengarah ke bawah. Maka membentuk huruf J, mengarah ke bawah ya. Lalu untuk huruf K, di mana kita membuat jari telunjuk dan jari tengah seperti siku-siku, dan di tengah siku-siku ada jempol, ibu jari ya. Ini menjadi huruf K. Lalu untuk huruf L, di mana seperti kalian lihat gambarnya gampang ya. Huruf L itu ibu jari membentuk dan telunjuk membentuk huruf L, dan sisanya menekuk. Lalu untuk huruf M, di mana semua jari menekuk ke arah bawah, huruf M. Kita lanjut ke huruf N, di mana hanya jari telunjuk dan jari tengah mengarah ke bawah. Sisanya yaitu jari manis dan jari kelingking menekuk ya. Lalu untuk huruf O, kita membentuk sebuah huruf O, di mana semua 4 jari yaitu telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking bersentuhan dengan ibu jari dan membentuk huruf O. Lalu untuk huruf P, di mana jari telunjuk ini mengarah ke kanan atau ke depan, dan jari tengah, jari kelingking atau jari manis bersentuhan dengan ibu jari. Ini huruf P. Lalu untuk huruf Q, di mana telunjuk dan ibu jari mengarah ke kanan atau mengarah ke depan ya. Dan sisanya yaitu jari tengah, jari manis, dan jari kelingking bertekuk ya. Ini untuk huruf Q. Jadi jari telunjuk atau jari jempol mengarah ke bawah bagian depan. Kalian bisa lihat di layarnya di mana telunjuk atau ibu jari mengarah ke depan, tetapi dia ke arah bawah. Ini untuk huruf Q. Dan sisanya jari manis dan jari tengah atau jari kelingking dia menekuk ya. Lalu untuk huruf R, di mana jari telunjuk atau jari tengah dia membentuk silang ya. Dan sisanya jari manis, jari kelingking atau jempol atau ibu jari menekuk. Di mana ciri huruf R itu jari telunjuk dan jari tengah dia membentuk silang. Jadi jari telunjuknya dia menyilang ke jari tengah. Ini ciri khas R. Lalu untuk huruf S,
di mana semua jari menekuk kecuali jempol, dia mengarah dari atas ke bawah. Kalian bisa lihat di mana huruf S ini semua jari menekuk dan jari jempol mengarah dari atas mengarah ke bawah. Ini huruf S. Lalu untuk huruf T, di mana kita jari telunjuk mengarah ke kanan dan jari jempolnya membuat jari ibu jari mengarah ke depan, ke depannya telunjuk. Kalau biasa orang Korea sarangheo ya, tetapi di sini jari telunjuknya mengarah ke kanan dan ibu jarinya di balik jari telunjuk. Jadi membentuk sebuah huruf T. Lalu untuk huruf U, di mana jari telunjuk dan jari tengah mengarah ke atas. Lalu untuk huruf F, jari telunjuk dan jari tengah membentuk sebuah angka atau huruf membentuk sebuah huruf F. Dan untuk huruf W, di mana jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis membentuk ke arah atas, membentuk sebuah huruf W. Nah, ini untuk huruf X, di mana jari telunjuknya berdiri setengah. Huruf X ya. Dan huruf Y, di mana jari kelingking mengarah ke atas, dan untuk huruf dan ibu jempol atau ibu jari, dia mengarah ke kanan. Lalu untuk huruf Z, di mana jari telunjuk mengarah ke atas membentuk sebuah garis zigzag ya. Membuat garis zigzag seperti Z. Nah, itu huruf Z. Lalu untuk huruf angkanya, di mana yaitu angka 0, kita membentuk 0, lalu 1 jari telunjuk, 1, 2 jari telunjuk dan jari tengah, 3 itu jari telunjuk dan jari tengah dan jempol mengarah ke atas, 4 itu seperti biasa ya, semua jari mengarah ke atas kecuali ibu jari, lalu 5 semuanya berdiri ke atas. Nah, 6 di sini semua jari berdiri ke atas kecuali jari kelingking dan ibu jari menekuk. Lalu untuk 7 yang berdiri hanya telunjuk, jari manis dan kelingking. Telunjuk, jari tengah dan jari kelingking. Sisanya yaitu jari manis dan jempol menekuk. Itu angka 7. Lalu angka 8, di mana yaitu jari tengah dan ibu jari menekuk. Lalu untuk angka 9, telunjuk dan ibu jari menekuk. Nah, ini untuk angkanya di Sandy Helen Keller. Kalian bisa hafalkan. Lalu kita bahas yang terakhir yaitu sandi ular. Sandi ular ini bisa kalian lihat di mana sebuah katanya membentuk bentuk ular atau juga sandinya zigzag. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, ini menulisnya dengan secara zigzag karena dia sandi ular, yaitu katanya itu Satyaku Dharmakan. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Nah, itu kata-katanya. Lalu yang di sebelah, di mana ada kalimat
yang membentuk sebuah ular, di mana kalimat itu yaitu sekolah di Darmam, mulia, asyik, dan menyenangkan. Nah, itu sandi ular. Jadi sandi ular ini dengan cirinya yaitu zigzag atau juga membentuk sebuah bentuk ular. Oke, sampai di sini mengenai materi sandi. Kita tutup. Semoga bermanfaat video pembelajaran mengenai materi sandi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.